hadir juga pada MOI hari ini. Di antaranya banyak sekali, ada 75 titik ya, apa lebih. Titik. Ada 79 titik. Di antaranya ada wakil talkin yang hadir, kayak di Mahya, Jeddah, kayak Anang Asy'ari, Surabaya. Mungkin ada lagi yang baru. Semua ikhwan, akhwat di mana saja berada di kolong langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan bernapas kita. Leganya napas kita ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Karena napas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini yang menjadi asbab buat kita masih mampu berzikir dahar dan khufi. Kita keluarkan napas kita, masukkan napas kita dengan zikrullah. Tentu bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadikan asbab buat kita mendapatkan tambahan-tambahan iman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibimbing oleh guru ruhani kita, Abah Aus. Guru mursyid kita, Abah. Di dalam tanbih menambahkan Pancasila di dalam tanbih. Artinya, guru mursyid kita ini luar biasa. Karena Pancasila ini bukan agama, tapi dari agama, kata guru mursyid kita. Umat Islam bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk bangsa Indonesia. Jadi umat Islam di Indonesia ya, untuk bangsa Indonesia, kata apa? Kalau umat Islam Indonesia tidak mau menerima Pancasila, kata Abah, pasti gigit jari. Kenapa Abah hari-hari ini ya, atau tanbih dimasukkan Pancasila? Karena kita ini sudah mengalami proses pemiskinan ideologi bangsa kita. Krisis moral, PMP udah nggak ada lagi. Korupsi merajalela, coba. Yang mereka mengatakan sebagai wakil rakyat, sebagai wakil kita, rakyat. Korupsi merajalela. Bahkan tanah, aset bangsa, dan sumber alam kita dengan gampang dijual kepada bangsa asing. Wakil rakyat kita itu sibuk memperkaya dirinya. Yang belum lama demo diasbabkan buat ya diasbabkan dari mereka dengan kata-kata apa, tolol. Menurut dia tolol itu adalah pinter. Ini uh, rumus dari mana? Kalau tolol itu adalah pinter gitu kan? Berarti ya itulah. Jadi sesat menyesatkan kita sebagai rakyat. Kalau wakilnya aja kayak begini, makanya kemarin kita manakib di Monas untuk meredam bahwa kita adalah, kata Abah, damkar, orang yang selalu apa, waspada, selalu waspada. Abah begitu luar biasa cintanya, nggak ada yang kebetulan. Pada saat kita kemarin di manakib Monas ada kerusuhan, itu nggak ada yang kebetulan semuanya. Kita sudah uh, dari 1 tahun yang lalu, ya kan, akhirnya pada malam hari itu ada kerusuhan dan kita jalan terus, alhamdulillah. Walaupun ya banyak saudara kita yang bis putar balik lagi, itu juga perintah dari Abah. Karena Abah sangat cinta kepada murid-muridnya, takut ada apa-apa nanti di perjalanan. Tapi alhamdulillah, manakib Monas berjalan dengan hikmah. Ini karena cintanya kita kepada negara,
Iya kan? Agar Indonesia ini menjadi orang yang betul-betul agama dan negara. Di dalam tanbih kita, agama dan negara. Agama dan negara. Dan tentu kita sebagai murid, guru mursid kita, banyak sekali yang nggak ada yang lulusan pesantren bahkan ya kan. Dan sekarang kita ini lagi pesantren. Kita ini lagi pesantren, muridnya Abah Aus semuanya lagi di pesantren kan. Mungkin kalau anak-anak kita yang ada di pesantren Sirna Rasa, mereka sedang mengkaji ilmu-ilmu agama, fikih, tauhid, tasawuf. Itu mereka belajar secara eh, teori ya, secara ilmu bekas para ulama-ulama. Nah sekarang kita ini sedang praktek yang di luar daripada pondok pesantren di sini. Ibarat kita adalah murid luar. Tapi inilah kita, murid rohaninya Abah Aus. Karena kita syarat untuk menjadi seorang mursid, seorang murid kepada mursid itu talqin. Karena talqin itu adalah peringatan guru kepada murid. Kita sedang berbaiat untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah diberikan hak talqin oleh guru mursid kita. Wasilah guru mursid kita. Yang mana? Guru mursid kita Abah Aus juga dulu diberikan hak talqin oleh gurunya Abah Anom. Begitupun Abah Anom diberikan hak talqin daripada orang tuanya Abah Sepuh. Abah Sepuh pun begitu juga diberikan hak talqin oleh Syekh Tolha Kalisuk Cirebon. Begitu juga Syekh Tolha Cirebon diberikan hak talqin oleh nyambung kepada Syekh Abdul Qadir, nyambung kepada Bapak Ruhani kita yang di atas itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ruhul Kudus malaikat Jibril. Jadi banyak sekali. Jadi kita ini terkadang di luar sana atau banyak anak-anak kita mereka lebih kenal Upin dan Ipin daripada kenal dengan Pancasila. Kita lihat ideologi kita di sekolah-sekolah dulu kita SD. Ini kalau kita lagi baca tanbih ini kita Pancasila. Jadi ingat masa lalu kita kecil kita. Kita dulu ditanamkan oleh Pancasila satu ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan di Al-Hanin mereka Ijal bilang bahwa lagi live itu di Facebook apa di TikTok bilang bahwa aliran kita Abaos aliran Pancasila. Ya biarin nggak apa-apa, nggak usah marah, memang bagus. Tuh dibilang aliran apa sinterklas katanya gitu ya, dibilang aliran sinterklas nggak apa-apa, sinterklas itulah orang yang suka memberi, jadi karakter-karakter yang baik, tapi jangan disamakan kita dengan orang-orang sinterklas itu Nasrani, karena orang-orang Nasrani itu yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Nah itu yang kita marahnya di situ. Nah, ini maksudnya apa nih gitu kan. Nah kalau ke situ ya tentu kita ya artinya kita tidak setuju gitu ya. Maka kita tinggal istiqomah dengan berbaiat kita pada guru mursyid kita, menyatukan frekuensi kita di 38 gitu kan. Kalau radio itu kan pasti ada frekuensinya. 38, 37, 37 sudah selesai, 38 dilanjutkan oleh 38 muridnya. Ya, begitu 38 nanti nggak tahu juga mungkin itu udah hari akhir dan kiamat. Tahu kiamat? Dibangkitkan kembali orang-orang yang ada di dalam kubur. Iya kan? Pernah tuh sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, kapan kiamat?" Tapi Rasul menjawab, bertanya lagi kepada orang yang bertanya itu, "Emang udah bekal apa kamu nanyain kiamat?" Kan gitu. Kita sudah diberikan bekal dengan jikir hobi, jikir jahar. Tauhid yang paling tinggi yaitu la ilaha illallah. Itu tauhid yang paling tinggi kata guru mursyid kita. Bahwa ilmu tauhid itu di atas 70, di bawah 80. Yang paling tinggi ilmu tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah kita ini sanatnya bersambung dari Allah yang dimasukkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha yang menciptakan.
Ini yang mahal. Talqin zikir ini yang mahal dari kita. Kita dituntun secara ruhani oleh guru mursyid kita. Ini kita lagi pesantren. Kita ini anak santri. Semua murid-murid Abah ini anak santrinya Abah. Jadi jangan ada yang mengatakan saya bukan anak santri. Kita ini santrinya Abah. Jadi sekarang kita ini lagi santri. Abah itu pesantren. Dari Gegempalan, Cintawara sampai ke Abah Anom 44 tahun di Pondok Pesantren Suryalaya. Kurang berapa setianya seorang murid kepada gurunya. Bahkan sampai selesai tugasnya Abah Anom masih menjadi muridnya. Saya sedih itu waktu pas dengar cerita bahwa Abah Aus dipecat jadi wakil talkin. Dari ceritanya Kiai Amin ya, ada tuh di YouTube. Dipecat jadi wakil talkin. Yang mecat anaknya. Yang ngangkat bapaknya. Makanya Abah pernah mengatakan bahwa anak durhaka. Pernah gitu kan waktu pas lagi manakib itu. Yang ngangkat jadi wakil talkin Abah Anom yang mecat anaknya. Coba dari situ kita pikirkan, apakah ada adabnya seorang anak memecat wakil talkin yang diangkat oleh orang tuanya? Ini mengenai adab. Kita sekarang sedang diajarkan adab oleh Abah Aus, yang mana jangan lagi ada nama Abah selain Abah Aus. Ini kan kita sedang diajarin adab, bahwa adab itu lebih utama daripada ilmu-ilmu sekedar ilmu teori. Ilmu-ilmu al-hikam, ilmu ihya ulumuddin. Itu kan semua itu ilmu bekas teori, hikmah yang pernah dipelajari oleh para ulama-ulama. Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Athaillah, Al-Kastandari, dan semua para guru-guru kita. Mereka itu pasti mempunyai hikmah. Hikmah itu adalah hasil daripada teori. Kalau kita kuliah tuh KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadi kalau orang sekolah teori, 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 kita ini murid-murid Abaos yang tidak tinggal di pondok pesantren Sirna Rasa, ini kita lagi praktek langsung di masyarakat. Bagaimana kita tunjukkan akhlak kita kepada orang-orang di luar sana. Kita dakwahkan dengan adab, dengan akhlak saja sudah kita berdakwah. Oh, murid Abaos luar biasa akhlaknya. Bantu tetangga kita, tidak pandang bulu walaupun mereka bukan muslim. Tetangga kita adalah saudara yang paling terdekat. Bantu. Bagaimana kita murid-murid Abah harus menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi sebaik-baik manusia yang banyak bermanfaat buat orang lain. Kita tunjukkan itu. Ya saya juga Al-Fakir Samsul Bari lagi belajar. Kita sekarang lagi ini sekarang kita lagi praktek di masyarakat. Bagaimana kita tunjukkan murid-murid Abah Aus akhlaknya baik-baik. Kita tolong, jangan sampai orang itu minta tolong, tapi kita tolong mereka sebelum mereka minta tolong. Ini kan tanbih. Mereka susah itu kan bukan keinginannya, tapi semua ada qadarullah. Makanya rukun iman yang 6 perkara ini dalam ilmu tauhid mengesahkan Allah. Kenapa kita habis sembahyang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena hanya ini zikir yang paling afdol, zikir yang paling utama, yang dapat menghapuskan semua ketuhanan-ketuhanan selain daripada Allah. Terkadang kita kan sama Fir'aun. Gue paling hebat, gue paling keren. Iya kan? Jangan sampai amaliah-amaliah kita, duha kita, isra kita, tahajud kita, di luar daripada sholat wajib kita, menjadi kita congkak, sombong, merasa paling hebat. Maka dari itu tanbih itu adalah cermin buat kita. Apakah sudah ada karakter diri kita yang ada pada tanbih? Gitu kan?
Itulah akhlak yang paling mulia. Makanya dakwah yang paling abdol adalah kita sedang berzikir la ilaha illallah. Begitu kita lagi menyenandu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah di speaker-speaker di toa-toa. Tanpa sadar orang-orang mereka yang non muslim pun ngikutin la ilaha illallah dalam hatinya, ruhnya itu ngikut. Walaupun ada yang benci, tapi kelamaan karena disikat dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ruhnya yang mana di alam ruh itu semua dulu menyaksikan bahwa Allah adalah Tuhan. Begitu. Rindu, makanya luar biasa. Kita disatukan murid-murid Aba Awas di Thariqah Qadir Naqsabandiyah. Silsilah yang ke-38 ini luar biasa hebat kita. Kita disibukkan dengan manakib, disibukkan dengan amaliyah-amaliyah lain. Karena kalau nggak ada ini kita, Masya Allah, media sosial ini luar biasa. Mata kita ini diracuni oleh tontonan-tontonan. Yang mana dari mata turun ke hati. Bila hati kita tidak ada ini nih, zikir hobi kita, entah apa yang terjadi. Karena frekuensi kita menyatukan ruh kita semua murid-murid Abah Awas dengan zikir hobi itu. Ini. Sekarang kita semua ini disatukan dengan ini. Ruh kita disatukan. Dibimbing oleh guru mursyid kita. Makanya wakil talqin itu adalah mulutnya, penyambung daripada lidahnya kita punya guru mursyid. Iya kan? Bagaimana caranya kita menjadi murid yang sejati? Murid jadi seperti Abah Awas, ya kan? Disuruh nikah lagi dulu sama Abah Anom, mau nggak mau? Kalau sekarang kita murid Abah Awas disuruh nikah lagi sama Abah Awas, banyak yang kagak nolak. Bener nggak? Udah punya bini satu kata Abah Awas, Sambah nikah lagi. Wah, disuruh nikah lagi saya sama Abah. Tapi Abah Awas tidak mau, setia dengan Umi. Ini pelajaran buat kita. Bisa enggak kita kayak guru mursyid kita Abah Awas disuruh nikah lagi, tapi enggak nikah lagi. Nunggu Umi sampai dikebumikan. Itu pun sekarang dengan Umi, yang sekarang Umi Fatimah itu. Bukan keinginannya, tapi semua adalah kan. Jangan salah menafsirkan bagaimana seandainya kalau kita disuruh nikah lagi. Seperti Al-Fakir dulu pernah didatengin Abah Anom. Balikin istrinya. Lah, 2 kali saya disuruh balikin istri saya oleh Abah Anom di sebelah. Saya ingat, Abah dulu pernah disuruh nikah lagi sama Abah Anom, tapi tidak mau. Bagaimana caranya? Saya bilang sama istri saya, ya udah kalau begitu ke Abah Awas aja, nggak usah Robito saja. Alhamdulillah, sejakan itu istri saya mau manakiban, tadinya kan nggak mau, sekarang kemana-mana mau manakib dan segala macam. Oh ternyata ini, ya balikin istri kita kalau dia tidak mau satu guru satu ilmu dengan Abah Aus, satu frekuensi ini. Oh ternyata ini yang saya tafsirkan. Cukup 21 menit, sudah waktunya sudah banyak banget kelewat. Pengen ngomong banyak tapi ayo mari kita istiqomah dengan la ilaha illallah. Zikir hobinya jangan berhenti, karena ini frekuensi yang menyatukan ruh kita kepada guru mursyid kita dan kepada seluruh murid-muridnya, bahwa kita adalah anak santri yang langsung praktek kepada masyarakat. Kita tunjukkan akhlak adab kepada orang-orang lain agar di Thariqah Qadir Naqsabandiyah ini lebih berakhlak, bermoral, karena sekarang kita sedang diajarkan bermoral oleh guru mursyid kita. Kita istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadir Naqsabandiyah, berkah semuanya segala selamanya. Bil karomah Abaus Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Fakir, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.